Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Ayah Sofia, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama kami di YouTube channel Mualaf Center Ayah Sofia bersama saya Niro Khairunisa. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mengkaji bersama paparan kristologi bersama Ustaz Ahmad Kainama. Untuk tema kita pada malam hari ini adalah usaha penjajah Belanda dalam memurtadkan orang Indonesia. Misi penjajah Belanda adalah Indonesia 100% Kristen. Nah, bagaimana itu cerita di balik misi ini, kita akan membahas bersama Ustaz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz K. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Insyaallah kita bahas tema ini. Syukran. Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Nah, sembari menunggu, mungkin sahabat Ayah Sofia juga yang menonton ini bisa chat di live chat kami, hadir dari mana saja nantinya, dan menonton bersama siapa saja pada malam hari ini. Nah, Ustadz, misi penjajah Belanda, Indonesia 100% Kristen. Mengapa ada misi tersebut, Ustaz? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Insyaallah. Sebelum mulai ya, Ustazah. Jadi ketika ada pertanyaan bahkan dari saudara kita, muslimin wal muslimah juga, yang menanyakan mengapa orang-orang seperti Kainama itu selalu mempermasalahkan satu diksi, yaitu pemurtadan, kristenisasi, misionari. Karena hal itu tidak ada, kita tidak pernah membuat satu program pemurtadan, kristenisasi, tidak ada. Itu dusta. Dengan segala rasa hormat bahwa insya Allah keberadaan dari kristologi bersama saya Kainama dan Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel adalah untuk memberikan satu keterbukaan. Satu keterbukaan, yaitu apa? Bahwa marilah kita saling jujur di dalam hidup beragama yang plural serta beragam di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Apakah maksud dari tema malam ini? Yaitu bahwa penjajahan Belanda itu ingin membuat Indonesia 100% Kristen atau paling tidak sebagai mayoritas. Apakah benar ini ada? Jawabannya ya, benar ada. Sehingga kita bersama-sama bisa menarik satu pangkal permasalahan agar kehidupan kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia ini kembali pada tempat yang proporsional. Apakah benar penjajah Belanda ingin memurtadkan orang Muslim di Indonesia? Iya. Mengapa Muslim? Mengapa tidak Buddha, Hindu, dan agama kepercayaan lainnya? Karena umat Islam adalah umat yang tunduk takluk kepada perintah Allah penciptanya, patuh kepada Rasulullah-nya, kepada nabinya, dan yang ketiga, hanya umat Islam yang membuat penganutnya atau umatnya hormat dan patuh kepada pemimpin negaranya serta undang-undang di negaranya. Cinta kepada tanah airnya. Jika tidak bisa mengkristenkan orang Islam, maka hambatan terutama dari sistem kolonialisme di tanah Nusantara ini
akan mendapatkan hambatan yang sangat besar. Dari siapa? Dari umat Islam. Kolonialisme tidak pernah sukses di tanah yang mayoritasnya umat Islam. Sementara di tanah-tanah lain, di bangsa-bangsa lain yang negerinya tidaklah berlandaskan atau mayoritasnya beriman Islam, maka lihat sekarang kehancurannya. Nampaknya memang mewah, nampaknya modern, nampaknya kaya raya. Padahal sesungguhnya itu semuanya hanyalah fata morgana. Dilihat dari mana? Kehancuran moral yang berdampak pada kehancuran hidup perundang-undangan, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Insya Allah malam ini kita hanya memberikan data-data bahwa memang pemurtadan serta sistem pola kristenisasi dan misionari di Indonesia berawal dari keinginan kolonialisme Belanda untuk mengeruk seluruh kekayaan alam di Republik Indonesia ini, di Nusantara ini, beserta dengan menghancurkan moral umat Islam yang ada di Nusantara atau Republik Indonesia melalui pemahaman kekristenan yang sangat dekat dengan atau identik dengan liberalisme dan liberalis dan orang-orang liberalis modernis, orang-orang kapitalis, ya, orang-orang yang berpaham Barat. Demikian. Benar pemurtadan dan kristenisasi oleh Belanda itu ada. Silakan, Ustazah. Ya, kalaupun benar begitu kan. Tadi disebutkan bahwa faktanya bahwa benar memang ada kristenisasi dari Belanda yang ingin bangsa Indonesia 100% Kristen. Nah, adakah cerita di balik itu untuk runtutannya, Ustadz? Bagaimana dari awal mulanya? Kemudian adakah ilmu yang bisa kita petik dari kristologi? Baik, syukron. Kalau gitu kita mulai ya, Ustazah. Kita Siap. mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya iwal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, para pecinta pemirsa setia Ayasofya Mualaf Center Nasional YouTube channel. Kita masuk langsung kepada tema, yaitu bahwa kolonialisme Belanda yang masuk di Republik Indonesia ini, yang pertama dijalankan adalah program pemurtadan umat Islam. Untuk apa? Sekali lagi, untuk membuat lemah pertahanan cinta tanah air dari masyarakat origin atau masyarakat natif, masyarakat asli di Republik Indonesia atau di Nusantara ini. Sejak sebelum Republik Indonesia ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya jauh, sekitar abad 16 atau abad ke-17. Oleh siapa? Oleh pemerintah Belanda
yang menamakan Nusantara sebagai Oost-Indische atau Hindia Timur. Maka itu kita langsung ingat VOC, Vereniging Oost-Indische Company. Melalui Vereniging Oost-Indische Company atau VOC, dijalankanlah satu pola penjajahan yang diperkirakan oleh Belanda waktu itu bahwa tidak akan membutuhkan biaya banyak. Apa itu? Kristenkan dulu Indonesia, jadikan agama Kristen di Indonesia sebagai mayoritas atau bahkan 100% Kristen, maka dengan mudah seluruh kekayaan alam serta kekayaan sumber daya manusia dirampas, diambil. Dan masyarakat Republik Indonesia, penduduk Republik Indonesia akan dengan sukarela melakukan apapun permintaan dari penjajah atau negara kolonial. Ngerti ya? Kok nggak nyambung? Nyambung. Perhatikan baik-baik. Kekristenan adalah satu pilihan yang tidak tergoyahkan untuk menjadi awal dari satu misi namanya kolonialisme atau penjajahan. Kenapa? Karena jika satu wilayah sudah memeluk agama Kristen, maka Belanda akan orang-orang dari kolonialisme ini, dari penjajah ini akan menurunkan semua pemimpin agama Kristen. Dan ketika masyarakat Republik Indonesia sudah Kristen, maka dia tidak akan berani berkata tidak. Tidak akan berani berkata tidak kepada pimpinan agamanya. Pertama, karena apa? Karena seorang Indonesia atau seorang yang hidup di Nusantara, wilayah Nusantara, menerima Kristen, maka dia secara otomatis menerima gambar Yesus yang bule. Maka ketika ada pemimpin imam-imam agama Kristen datang dan perawakan serta penampilannya sama, mirip dengan gambar-gambar Yesus itu, mereka tidak bisa bilang tidak. Tidak bisa bilang tidak. Kenapa? Ini sama perawakannya dan penampilannya dengan Tuhanku. Apapun caranya. Tapi ternyata Allah menjadikan Islam ada di Indonesia. Dan ketika Islam ada, maka cinta tanah air itu secara otomatis akan berakar kuat di hati sanubari serta pikiran dari masyarakat Indonesia atau Nusantara yang beragama Islam. Demikian ya. Baik, kita langsung mulai. Kita langsung mulai dari mana Ustadz Kiai? Data statistik nasional 2023 pemeluk agama di Indonesia. Nanti akan muncul representasi AI. AI itu artificial intelligence yang sudah mengumpulkan beberapa poin utama dari data-data di internet. Mari kita mulai, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ambil buku, catat. Kita mulai dari sini. Data statistik nasional 2023 data statistik nasional 2023 pemeluk agama di Indonesia. Jika pemirsa yang mulia, maka itu akan tampil ringkasan AI. Ya, secara otomatis AI yang ada di cloud-nya website itu, di cloud itu akan
mengambil data-data terutama. Baik, kita perhatikan. Screenshot pemirsa, syukran kasiran, jazakallah khairan. Tahun lalu, ini Ustaz tahun lalu. Iya baik, gak apa-apa kita mulai dari sini. Berikut adalah data statistik nasional 2023 mengenai pemeluk agama di Indonesia. Perhatikan, agama Islam 87,8, penduduk Indonesia beragama Islam. 10,48 penduduk Indonesia beragama Kristen. Screenshot, sudah? 87,8 Islam, 10,48 Kristen. Screenshot sudah? Baik. Ustadz Dani naik ke atas 2023-nya diganti 2024. Ganti 3-nya dengan 4. Otomatis AI akan mengumpulkan data. Ya. Berikut adalah data statistik nasional 2024 mengenai pemeluk agama di Indonesia. Islam menjadi agama mayoritas dengan persentase 87,2, Kristen Protestan menempati posisi kedua dengan presentasi 6. Ini Ustadznya mau menunjukkan apa? Kenapa yang lain tidak disebutkan? Ya, karena kristenisasi serta misionari dan pemurtadan belakangan ini hanya gencar dilakukan oleh orang Kristen. Orang Katolik ada, tapi persentasenya sangat kecil sekali, 0,0 sekian persen. Perhatikan Islam 87,2, Kristen 6,9. Sudah screenshot, kembali ke 3, Ustaz. Kembali ke 3. Ini yang Ustaz mau tunjukkan. Islam 87,08 tahun 2023. Saya hanya ingin, Ustaz hanya ingin kasih lihat Kristennya. Kristen tahun 2023 10,48. 2024 6,9. Gagal total. Di satu tahun terakhir saja gagal total. Jadi kalau ada yang bilang banyak orang Islam murtad, sebetulnya nggak banyak. Itu tipu muslihat. Ya, itu tidak benar. Ini data statistik nasional. 1 tahun saja turun itu. 1 tahun, kurang lebih 3%. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Karena kebenaran Islam dan kebenaran Kristen. Sekali lagi, kebenaran Islam dan kebenaran Kristen sudah mulai terbuka. Orang jadi tahu apa sesungguhnya iman Islam. Lalu orang mulai tahu, oh ternyata Kristen itu begini. Yang aku lakukan tidak sejalan dengan kekristenan. Sudah? Sekali lagi biar di screenshot Ustadz Dani 2023, 2024. (10,48) 6,9. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jangan lagi termakan isu-isu yang mengatakan 1 tahun ada 2 juta muslim yang murtad. Enggak ada. Ya, enggak ada. Gitu ya. Karena orang di zaman yang sudah sangat digital ini, kebenaran itu terbuka. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Nature find its own way. Sudah? Baik, kita ke sini sekarang. Artikel, God, glory, gold. God dulu. God ya, gold. Glory, maaf. Glory, gold. AP, tambahin belakangnya Ustaz. A, P jadi 1, AP, spasi human geography. Human geography. Pemirsa di screenshot, minta tolong sekali agar kita akademis ya, tidak ngarang. Oke, baik. Ini dia. Betul. Pemirsa di screenshot, Fiveable Library, God, Glory, Gold. Sebelum diklik saya kasih tahu. Ada pemahaman 3G yang selalu disebarkan di orang-orang.
Lalu yang pertama itu ditaruh gold, glory, gold. Salah. Sekali lagi kalau goldnya ada di depan, salah. Salah. Yang benar God dulu. Artinya pekabaran Injil atau bukan pekabaran Injil, misionari, pemurtadan, kristenisasi. Kristenisasi masuk sukses, baru masuk glory. Sekali lagi, perhatikan, God, glory, gold. Ini yang benar. Kalau kristenisasi sukses, maka ada kemenangan. Orang Indonesia tidak akan lagi mau melawan Belanda. Kenapa? Mereka yang mengabarkan agama Kristen. Ngapain saya melawan mereka? Sangat logik, sangat logik. Orang Indonesia akan dibodoh-bodohi dengan pengajaran bahwa ini bukan penjajahan. Ini adalah sebagai bagian dari kekristenan. Serahkan tanahmu atau kultur stelsel atau tanam sesuai yang aku atur, kamu tidak mendapatkan bayaran yang baik. Pokoknya penjajahan. Orang Indonesia yang sudah menerima God, maka dia akan aman untuk ditipu. Bahwa ini bukan penjajahan. Ketika ini terjadi, maka glory, kemenangan. Yang terakhir baru gold. Artinya apa? Gold ini artinya apa? Ditempatkan terakhir. Baru dikeruk seluruh kekayaan alamnya. Tambang, laut, bumi, gunung, kayu. Habis. Lalu kenapa Indonesia yang Ustadz K bilang, kenapa sasarannya Indonesia Ustadz K? Banyak negara lain ada God, glory, gold, tapi nggak ribut. Kenapa? Karena orang Belanda mengetahui bahwa Nusantara akan menjadi lumbung makanan di masa datang, di mana makanan menjadi hal yang sulit. Orang susah menanam. Karena apa? Tanahnya sudah terkontaminasi dengan nuklir, dengan bahan kimia. Indonesia itu tanahnya subur, Gemah Ripa Lonjidawi. Ini lumbung makanan dunia. Harus ada yang menguasai. Jangan sampai orang lain menguasai dahulu. Ngerti? Jadi yang pertama adalah kristenkan dulu. Habis itu masukkan tipu muslihat bahwa engkau tidak dijajah, maka kolonial akan mendapatkan glory, kemenangan. Setelah goldnya sukses, maka glory bisa didapat. Setelah gold dan glory sukses bisa didapat, maka keruk goldnya. Ngerti? Barakallah, insya Allah. Klik. Ustaz. Oke. Iya. Kok jadi kecil nih? Oke, sekeran ya. Gold, glory, gold. From class EP Human Geography. Definitionnya silahkan Ustaz Zaniru. Tuhan, kemuliaan, emas. Mengacu pada 3 motivasi utama di balik penjelajahan dan kolonisasi Eropa selama zaman penjelajahan. Frasa ini merangkum semangat keagamaan untuk menyebarkan agama Kristen atau Tuhan, keinginan untuk mendapatkan prestise nasional dan ketenaran pribadi atau kemuliaan, dan pengejaran kekayaan melalui perdagangan dan eksploitasi sumber daya emas. Bersama-sama, motivasi-motivasi ini secara signifikan membentuk proses politik dan hubungan antara kekuatan-kekuatan Eropa dan wilayah-wilayah yang ingin mereka kendalikan dan pengaruhi. Screenshot pemirsa, sudah tahu ya? Ya, sudah ngerti ya? Baik, Ustaz screenshot dulu. Oke, Ustadz Dani kembali ke God Glory Gold ya. Lalu cari Christianization. Christianization. Ya, silakan Ustaz Zaniru. Itu di atas. Christianization. Silakan Ustaz Zaniru. Syukron.
Kristenisasi. Kristenisasi adalah proses mengubah individu atau kelompok menjadi Kristen yang sejalan dengan motivasi Tuhan dalam eksplorasi dan kolonisasi. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kristenisasi itu adalah tanda penjajahan. Sekali lagi, Kristenisasi adalah tanda utama penjajahan. Jadi kalau Anda muslimin wal muslimah rahimakumullah, saudaraku sayang di Republik Indonesia ini, saya mau bilang, jika Anda adalah korban kristenisasi, maka dari kekristenan sendiri tulis, dari AP Human Geography tulis bahwa kristenisasi adalah penjajahan. Berarti Anda yang murtad, keluar dari Islam, lalu menjadi Kristen karena disebabkan kristenisasi, Anda adalah korban penjajahan. Bukan kayak nama yang bilang, data yang dihaturkan. Screenshot pemirsa. Kristenisasi bukanlah pekabaran agama. Sekali lagi, kristenisasi bukanlah pekabaran agama. Kristenisasi adalah penjajahan. Ya, bukan kayak nama yang berbicara, tapi data dari AP Human Geography. Ya, jadi jika Anda ingin memeluk agama Kristen, jika ada Anda, saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang memang ingin berpindah menjadi pemeluk agama Kristen, baiklah itu dari pengetahuan atau dari iman. Bukan karena dikristenkan. Demikian, kita lanjut. Sudah di screenshot? Ya, jadi datanya lengkap, bukan penghujatan, fitnah, apalagi penistaan agama Kristen. Tidak. Saya mengajukan data dari AP Human Geography bahwa kristenisasi adalah proses mengubah individu atau kelompok menjadi Kristen yang sejalan dengan motivasi Tuhan dalam eksplorasi dan kolonisasi. Kolonisasi adalah kolonialisme atau yang di dalam bahasa Indonesia disebut penjajahan. Demikian ya. Baik, sudah di screenshot. Alamat ininya Ustadz Dani kasih lihat lagi. Ya, sudah ya. Bisa dilihat God Glory Gold AP Human Geography. Demikian ya. Sudah. Kita melangkah ke yang berikutnya. Karena kita harus pakai data dalam mengeluarkan tema. Datanya harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. The legacies of Calvinism, the legacies tulisannya, the legacies, enggak pakai i aja. Legacies, ya, legacies of Calvinism in the Dutch Empire. In the Dutch DUTCH Empire. Aeon. Tambahin Aeon. Oke. Pemirsa yang paling atas, Aeon, a world of ideas. Ya, ini bukan dari Islam. Tapi pencatatan sejarah oleh kekristenan sendiri. The screenshot, the legacies of Calvinism in the Dutch Empire. Diklik, screenshot, jangan lupa. Ya, silakan Ustaz Dani. The Calvinist conquest in the seventh, ya baik, itu dulu Ustaz. Di blog The Calvinist Conquest sampai ya travel indoors. Disimpan, nggak bisa ya? Oh bisa. Disimpan dulu ya, tidak dibaca dulu ya Ustaz Zaniru, kita simpan. Oke, sudah ke bawahnya. Wait, sebentar. Afwan, jangan marah Ustaz. Itu dulu Charles H. Parker. Jadi kita tidak ngarang ya. Charles H. Parker ini luar biasa ini orang. Ya oke lah, kita klik copy ya. Ya, silakan. Baru ke paragraf 1.
Agak panjang ya Ustaz Jazirul, nggak apa-apa ya. Tambahin A, oke, syukran. Pinter, Ustaz Dani. Oke. Lalu paragraf 4, sudah. Eh, 4 bener. Bener trading. Oh, panjang ya. Oh, enggak. Satu, dua, coba. Salah saya. Coba dari atas pelan-pelan, Ustaz. Afwan. Satu, dua, coba. From the beginning of the Dutch. Oh, itu. Itu yang from the beginning. Ya, syukran. Ustaz Zaniru silakan pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimat sambil di screenshot ya. Syukran. Ini catatan sejarah. Silakan Ustaz Zaniru. Syukran Ustaz Dani. Penaklukan Calvinis. Pada abad ke-17, para penyebar agama Kristen Belanda berangkat ke Asia, Afrika, dan Amerika. Warisan perjalanan mereka masih ada. Charles C. Parker adalah profesor sejarah di Universitas Saint Louis. Penelitiannya berfokus pada sejarah Eropa dan dunia modern awal. Buku terbarunya adalah Global Calvinism, Conversion and Commerce in the Dark Empire, 1600 sampai 1800, 2022. Pada pergantian tahun 1600-an, segelintir pendeta dan pendeta Protestan di Amsterdam mulai menemani kapal-kapal United East India Company atau VOC ke pemukiman komersial kecil Belanda di Asia Tenggara. Para pendeta Calvinis juga Protestan Reformasi ini pergi ke negeri-negeri yang jauh untuk mencegah karyawan perusahaan menjadi mangsa agama-agama palsu dan untuk mengubah kafir dan Moor atau Muslim menjadi Kristen Protestan. Dengan demikian, Calvinisme menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-17 dan pada saat VOC tutup pada bulan Desember 1799, Gereja Reformasi Belanda telah mendirikan puluhan gereja, mendirikan ratusan sekolah, dan mengubah agama ribuan penduduk asli di seluruh dunia. Dari awal mula di Republik Belanda dan di United East India Company, Calvinisme menjadi agama global yang terjerat dalam jaringan perdagangan dan kekaisaran. Diluncurkan pada tahun 1602, VOC menjadi sangat menguntungkan dan mengelola kekaisaran komersial Asia atau Afrika yang membentang dari Hindia Timur atau Indonesia hingga Ceylon atau Sri Lanka, hingga Tanjung Harapan atau Afrika Selatan dan banyak lokasi di antaranya. Hampir 20 tahun kemudian, Belanda meluncurkan perusahaan lain untuk memperdagangkan koloni di dunia Atlantik yang dikenal sebagai West India Company atau WIC. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Itu bisa dibaca ya, nggak panjang. Itu bisa dibaca semuanya di alamat itu ya, di Aeon. Silakan baca itu data-data sejarahnya ya. Paragraf sebelumnya naikin sedikit Ustaz Dani biar pemirsa di titik beratkan di sini. Pada pergantian tahun 1600-an. Ya. Coba lihat itu. Kata-kata di barisnya betul. Pemirsa lihat itu yang di blog Ustaz Dani. Coba lihat itu. Coba lihat. Penghujatan, penghinaan, penistaan terhadap umat Islam sudah dimulai dari tahun 1600. Orang baru marah belakangan ini dengan kampus STT Nias. Memang begitu pengajarannya. Ya, inilah kalau seumpamanya para pejabat muslim di Indonesia, para pejabat Islam, enggak, itu cuma segelintir. Tidak. Tidak. Udahlah Ustadz K, jangan diperlebar, jangan dipanas-panasin, jangan menyebarkan kebencian. Mereka yang menyebarkan kebencian di Republik Indonesia ini. Dipecah belah umat Islam di Indonesia ini. Siapa? Pekabar Injil, misionari, Kristen-Kristen, Protestan. Ngerti? Sejarah itu nggak bisa hilang.
Ya, segala sesuatu. Maka itu hati-hati dengan sejarah, hati-hati dengan apa yang kau katakan dan apa yang engkau sampaikan dan lakukan. Terutama kepada para mualaf, hati-hati. Kenapa? Jejak digital itu jahat, ya, kejam jejak digital itu, ya, hati-hati, ya. Kita bisa tahu kekristenan dari catatan sejarah bahwa mereka memang sudah menghujat, menista, menghina agama Islam. Disebutnya apa? Agama palsu, kafir, mor. Mor itu savage. Savage itu artinya orang barbar. Ngerti? Orang Islam dihina bisa-bisa sejak dulu. Tolong nonton yang banyak. Tolong nonton yang banyak ya, biar tahu. Ayah Sofia Mualaf Internasional, YouTube channel bersama Kenama, ingin mengembalikan kerukunan. Supaya orang Kristen berhenti melakukan ini. Ya, ayo kita rukun lagi. Orang Islam pasti toleran. Orang Islam pasti toleran. Kau mau beragama silakan, mau ibadah silakan. Lihat Buddha, lihat Hindu, lihat Konfutse. Tidak pernah ada gesekan dengan Islam. Kalaupun ada, kecil sekali prosentasenya. Tolong yang nonton banyak ya, supaya kita tahu. Tuh, lihat tuh, lihat. Sejak tahun 1600, Islam sudah dihujat, dinistakan, dihina dengan kata-kata agama palsu, kafir, dan mor. Sudah ya? Baik. Zendelingen Conferentis in Netherlands ini. Zendelingen pakai Z. Zendelingen biasa. Zendelingen. Oke. Okay. Conferenties. Conferenties. Ih, kok udah ada? Masya Allah. Oke, okay, enter. Pemirsa lihat yang Akademi Edu. Ya, ini dari kampus dulu, masih inget ini. Ya, kampus orang, bukan kampusnya kayak nama, ya, bukan kampus orang, gitu ya. Kampusnya orang Belanda, bukan kayak nama, bukan. Zendelingen Conferentis in Netherlands India, artinya di Indonesia. Tahun 1847 tuh kawan. Ustadz, Ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Indonesia sudah dimasuki satu program di mana mereka ingin memecah belah umat Islam dengan macam-macam isu, dengan macam-macam persoalan. Tentang waktu itu pertama kali tentang yang sempat rame tahun 1800-an ya, sampai 1942 sebelum kemerdekaannya, itu arah kiblat. Lalu mulai ada isu tentang ini supaya umat Islam saling beradu tentang Allah itu dewa bulan. Ya, sejarahnya ya, Zendelingen Conferentis in Netherlands India. Lalu mulai diadu antara pribumi dengan para habaib. Tahun 1800 sudah mulai, bukan sekarang aja, diadu domba. Ya, diadu domba ya, sudah. Lalu tentang antara lembaga-lembaga Islam. Nahdlatul Ulama diadu dengan Muhammadiyah, diadu dengan lembaga-lembaga Islam lainnya. Dan banyak yang ikut. Kenapa? Nggak tahu lah ya. Uang misalnya, jabatan misalnya. Malah di antara sesama umat Islam saling maki. Itu sudah terjadi dari tahun 1847, 1942 tuh. Zendelingen Conferentis in Netherlands India. Indi. Ya. Screenshot sudah. Turun ke bawah. Sebentar, turun terus. Turun, nanti ada halaman. Pemirsa ikutin ya. Oke, pelan-pelan ya. Itu Netherlands very sind onderzoek naar. Turun dulu, head berarti nih ya. Narwes itu di. Nah, sebentar. Mana dia? Sebentar. In middle. Het Brunnen, het geluid van de dat gezonde van de
Yemen itu serendah dan sinar. Turun ke bawah, Ustaz. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, jangan ngebut, Ustaz. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun lagi, Ustaz. Iya, lagi. The English in the Hanaf. Oh, ini baru 1816. Turun ke bawah, Ustaz. Cari 1930. Konferensi. Pemirsa ikutin ya. 1930. Duncan is sebentar. Itu The tadi. Conference of Brown. Oh, ini dia. Ini dia. Naik ke atas sedikit, Ustaz. Oke. Pemirsa di screenshot. Judulnya Denken over Zending in Netherlands and in India. The Zendelingen were the states were open. Oh, itu ya. Oke, sebentar, sabar, Ustaz. Paragraf kedua saja. Paragraf itu. Ya, ik heb echter de indruk dat. Itu ya. Pemirsa di blok paragraf kedua ya, Sukron. Silakan Ustaz Zaniru dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Sukron. Enggak apa-apa Ustaz. Ustaz enggak apa-apa, biar enggak apa-apa, bisa dibaca kok, masih bisa dibaca. Sukron. Ya, Namun, saya mendapat kesan bahwa para pemimpin di dunia misionaris Belanda baru setelah tahun 1930 mereka benar-benar mulai memikirkan masalah ini. Mereka pergi bertanya-tanya mengapa misi di kalangan umat Islam terus gagal. Dalam satu tahun 1936 artikel yang diterbitkan mengkritik ahli bahasa dan Islamolog yang otoritatif. Hendrik Kramer merasakan superioritas yang dimiliki para misionaris menuju asli. Pada tahun 1920, Boiro atau Maluku Tengah direbut misionaris aktif A. Huting artikelnya tentang guru di jemaat, pembantu jemaah dengan pepatah pohon kekafiran tidak tumbang di hadapan gagang kapak yang digunakan untuk menebangnya terbuat dari kayunya sendiri. Dia artinya agama Kristen baru benar-benar mengakar di masyarakat ketika itu telah diinkulturasi, ketika itu telah menjadi komponen penting dari budaya asli. Editor majalah memberitahu pembacanya melalui catatan tambahan bahwa dia menjauhkan diri dari isi artikel karena dia tidak setuju dengan semuanya pandangan penulis. Sayangnya tidak disebutkan yang mana pandangan tersebut menemui penolakan. Namun, hal tersebut bisa jadi merupakan sebuah pukulan telak. Adalah, Patria terkadang tertinggal dalam memikirkan akomodasi dengan masyarakat latihannya. Topik ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang muslimah, muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa setia ya Sofia YouTube channel. Naik ke atas yuk, perhatikan. Perhatikan, tahun 1800. Naik ke atas. Namun saya mendapat kesan. Ini pemimpin besar. Pemimpin besar misionari di Indonesia. Baru setelah tahun 1930 mereka benar-benar memikirkan masalah ini. Orang Belanda baru sadar bahwa misi pemurtadan di kalangan umat Islam terus gagal. Blok Ustaz. Screenshot. Kalau tidak ada orang Islam di Indonesia, kita ini jadi negara kolonial. Nggak ada, mana ada kemerdekaan. Nggak ada. Lihat deh. Nah, ini mereka yang tulis. Zendelingen, para misionaris yang tulis. Bukannya Islam tuh. Pengakuan yang luar biasa dan hanya Ayah Sofia yang membuka ini. Ya, putus asa mereka. Akhirnya mereka mengambil jalan alternatif. Apa itu? Geser ke bawah. Ustaz. Hitting bilang, hitting. Ya, tahun 1920. Perhatikan pepatah itu. Pohon kekafiran, maksudnya pohon, mereka kan bilang Islam kafir.
pohon Islam tidak akan tumbang di hadapan gagak kapak yang digunakan untuk menebangnya. Terbuat dari kayunya sendiri. Maksudnya apa? Gini, ini pohon Islam. Cara menumbangkannya gimana? Ambil kayu dari pohon itu, lalu bikin kapak untuk menghancurkan kayu itu. Ngerti? Coba kita lihat bahasa Belandanya. Coba kita lihat bahasa Belandanya. Coba kita lihat bahasa Belandanya. Die Bomen. Ya, sebentar. Artikel geser. Nah itu. De Boom des Heidendoms. Weil niet wordt de stil van de deel. Waarmee hij wordt gemaakt is van zeeën eigen goud. De boom des heidenbooms valt niet, dia nggak runtuh. Voordat de stil van de beel. Kapak itu kalau bukan dari kayu itu. Waarmee hij wordt gemaakt is van zeeën eigen goud. Ambil dari pohon Islam itu sesuatu untuk dijadikan kapak untuk menghancurkan, menumbangkan Islam itu sendiri. Sekarang terasa? Islam lagi diadu domba? Terasa? Tuh, Anda yang berpecah di dalam Islam, Anda nggak sadar ya, Anda itu VOC. Ini kelakuan VOC. De boom des heidendoms val net voordat de stil van de beel. Sadar, yuk kita kuat dulu. Ukhuwah Islamiyah. Ikhwanul muslimin wal muslimah. Karena mereka nggak bisa jatuhkan kita kalau kita mudah diadu domba. Tuh baca. Sampai tolong yang nonton, yang punya link atau hubungan dengan para pejabat-pejabat Islam, suruh nonton ini. Kalau Anda masih bersitegang masalah-masalah yang di dalam Islam, Anda adalah korban VOC. Lihat, de Bundesheidendums val niet voordat de stil van de beel. Anda korban. Ayo, ikhwanul muslimin, ukhuwah Islamiyah. Ngerti? Screenshot. Kita ke bawah. Ini pun ternyata sekarang sulit dilakukan. Maka itu mereka punya program namanya C1 spasi tanda sambung C6 Spectrum Development. Oke, udah. Pelan-pelan. C besar 1 spasi tanda sambung C6 spasi Spectrum develop by John Travis. Ya, jadi jangan kaget ketika muslimin wal muslimah di Indonesia seperti terjadi gontok-gontokan. Diadu, cuman orang-orang itu nggak sadar. Lalu tiba-tiba STT-Nias rame. Ya iyalah, orang mereka dari tahun 1600 sudah diajar begitu menghujat Islam. Wajar. Orang Kristennya nggak tahu. Lihat itu yang paling atas. The people of the book. Ini bukan dari Islam. Ini dari the people of the book. Orang-orang yang memiliki kitab katanya. C1, C6, Spectrum Developed by John Travis, pseudonym. Gini ya. Mereka punya program. Sampai tahun ini dan C1, C6 itu dijalankan programnya paling akhir itu 2028. Malah saya dengar mundur jadi 2027. Karena yang lain program udah nggak jalan. Ada terjadi gontok-gontokan di antara umat Islam, tapi itu cepat reda. Umat Islam cepat ukhuwah Islamiyah, cepat sadar. Gagal lagi program mereka. Gagal lagi pakai ini, pakai bantuan uang, gagal lagi. Kristenisasi lewat sekolah, gagal lagi lewat rumah sakit, lewat bantuan Indomie. Lalu mulai menikahi perempuan-perempuan muslim, menghamili perempuan-perempuan muslim. Atau pura-pura jadi Islam. Apa mu'alaf pura-pura itu yang saya bilang selalu MPP itu, mu'alaf pura-pura. Setelah itu balik lagi.
Kebanyakan gagal, kalaupun berhasil, hasilnya persentasenya kecil. Rugi mereka mengeluarkan biaya itu, rugi. Nah, oleh sebab itu program ini jalan. Namanya program C1, C6 Spektrum. Saya rasa Ustadz Ipung juga baru dengar ini. Dan semua orang baru dengar ini. Namanya program C1, C6 Spektrum yang diinisiasi oleh John Travis, pendeta. Ada screenshot. Lagi jalan nih di Indonesia nih sekarang. Lagi jalan. Ini program ini. Ya, insya Allah Kainama doakan dan dukung terus Kainama bersama ya Sofia ya mualaf sentra ya Sofia ya muslimin wal muslimah ya, dukung Kainama bersama Ayah Sofia ya, karena sebetulnya kita berperang melawan ini sekarang pakai ini, bukan pakai fisik. Ini sudah di screenshot, ini program lagi jalan sekarang ini, nggak tahu sampai 2027 atau 2028. Harus sukses karena biayanya besar ini. Gereja mengeluarkan uang yang luar biasa besar untuk ini. Yuk kita klik yuk. Masya Allah. Ini programnya. Oh, mereka nggak sembarangan, mereka punya program. Ya. C1, C6 Spektrum. To know the only true God. Ya bawahnya. To know the only true God, honor and obey Him and make Him known. John Travis described this spectrum as follows. Mengenal Tuhan yang benar, hormat dan patuh kepadanya, dan membuat Tuhan itu dikenal. To know the only true God, honor and obey Him and make Him known. Geser ke bawah. Ustadz Dani, Afwan. A brief summary of it. Tuh. Yuk satu-satu kita baca boleh ya? Ustazah ya. C1 sampai C6 boleh ya Ustazah ya? Agak panjang ya. Supaya kita bongkar kebusukan ada program yang sedang dijalankan di Indonesia. Ya. Ayah Sofia membongkar program pemurtadan dan kristenisasi di Indonesia. C1 sampai C6. Silakan Ustaz. C1. Para misionaris mendirikan gereja yang pada dasarnya sama dengan tempat asal mereka. Ibadah dilakukan dalam bahasa para misionaris. Mereka menyebut diri mereka Kristen dan memiliki sedikit hubungan budaya dengan wilayah tempat mereka mendirikan gereja. Syukran, artinya mereka bikin gereja aja. Ustadz Ipung ingat ya waktu kita ke Manado ya. Nggak peduli itu ada isinya apa enggak, bodo amat. Yang penting deket dengan masjid, bikin. Nggak penting. Masalah ada jemaatnya apa enggak, tidak penting. Kalau nanti orang Islam protes, bilang, oh jolim, jahat, tidak toleran. Gitu. Nih itu C1 yang berhubungan dengan pembangunan gereja C1. Sudah? Lanjut. C2. Sama seperti C1 kecuali layanannya dilakukan dalam bahasa daerah. Syukran Ustazadina, syukran Ustazadani. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di Bogor kemarin kejadian sempat. 1 tahun yang lalu. Natal. Di Bogor. Rumah dibikin ibadah. Orang sekitar protes. Langsung ditunjuk orang Islam. Tidak toleran. Jahat. Kami dizolimi. Kami tidak diberikan kebebasan beragama. Jahat mereka itu. Anti toleran, radikal. C2. C3. C3. Mereka telah memasukkan banyak bentuk budaya non-religius dari wilayah tersebut ke dalam komunitas mereka, seperti pakaian, seni, dan lain-lain.
Mereka masih menolak unsur-unsur keagamaan Islam murni. Mereka mungkin bertemu di gedung gereja tradisional atau di lokasi yang lebih netral secara agama. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tetapi mencoba untuk memiliki kehadiran yang lebih kontekstual di wilayah tersebut. Ustazah Niru pernah lihat nggak? Ustadz Ipung, ya kalau nonton. Ustazah Niru pernah lihat nggak? Gereja pakai gamelan? Pernah? Belum sih. Hah? Saya belum. Belum ya. Di Jogja dan di daerah-daerah Jawa, di daerah Sunda juga, gereja pakai gamelan. Orang yang masuk pakai belangkon. Masuk gereja. Pakai baju apa yang garis-garis itu. Baju Jawa yang garis-garis. Perempuannya kebaya. Nggak pakai sendal. Masuk di dalam menyanyikan lagu-lagu gereja dalam bahasa Jawa diiringi dengan gamelan. Mereka telah memasukkan bentuk budaya non-religius Dewi tersebut ke dalam komunitas seperti pakaian, seni, dan lain-lain. Ini jangan ditutup dulu. Ustadz Dani ketik lagu gereja Gusti Yesus dalam bahasa Jawa. Asik, asik, banyak ya, asik, ya udah lihat aja, ya. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti. Ayo lagunya gitu. Masuk tuh. C3 tuh. Ya udah, tunggu dulu. Lagu gereja diiringi gamelan. Gambar. Pemirsa screenshot. Hati-hati. C3 nih. Ini pemurtadan ini. Orang jadi tertarik loh. Tertarik ini. Nah ya. Oke, lanjut C4 ya. Sekarang. Gitu. Gitu kalau mau bikin paparan. C4. Mereka mirip dengan C3, tetapi mereka memasukkan beberapa unsur agama Islam ke dalam komunitas mereka, seperti menghindari daging babi, berdoa dengan gaya yang lebih Islami, menggunakan busana Islami, dan menggunakan terminologi Islam. Mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut Isa atau yang serupa. Pertemuan mereka biasanya tidak diadakan di gedung gereja tradisional. Mereka tidak dianggap sebagai Muslim oleh komunitas Muslim. Ada nggak ustazah yang begini? Islam pakai jilbab, ada? Islam pakai jilbab. Apa Kristen pakai jilbab? Ada? Ada. Yang sekarang nih di Indonesia nih, YouTuber. Ada nggak? Kristen YouTuber menghujat Islam tapi dia pakai jilbab. Ada. Pakai kopiah. Saifuddin Ibrahim. Pakai kopiah, pakai sorban. Banyak bilang, aku mantan ustadz, mantan kiai, bapakku pemilik pesantren, aku lulusan Kairo. Banyak yang kayak gitu, benar nggak? Tapi menghujat Islam dan dia Kristen. Waktu di Surabaya, ingat gak Ustaz Zaniru? Waktu saya debat sama pendeta Isra. Yeah. Ada yang pakai gamis hitam? Yeah. Pakai kopiah hitam, tapi pakai kalung salib. Ada? Iya. C4 tuh. C4 itu. Itu C4 tuh. Udah nggak tahu lagi gimana. Udah mirip-miripin Islam aja. Alkitabnya, Bible-nya, dibilang Alkitab. Padahal itu jelas-jelas Bible, Biblos. Diganti menjadi Alkitab.
Tuhannya tadinya Theos dan Deos yang kita bahas waktu itu. Ganti ALLAH. Tapi bacanya Allah. Yesus, Isa. C4 itu. Pemirsa screenshot. C5. C5. Mereka mempertahankan identitas hukum dan sosial mereka dalam komunitas muslim mereka. Mereka menolak atau menafsirkan ulang setiap bagian dari praktik dan doktrin Islam yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka mungkin menghadiri masjid secara teratur atau tidak, dan mereka secara aktif terlibat dalam membagikan iman mereka kepada Yesus dengan muslim lainnya. Mereka mungkin menyebut diri mereka muslim yang mengikuti Isa Al-Masih, atau hanya muslim. Mereka mungkin dipandang oleh komunitas mereka sebagai muslim yang sedikit tidak ortodoks. Nah ya, ayolah, ayolah. Ketahuan malam ini. Kain nama bersama Yasopa bongkar kau punya topeng. Ngaku sudah mualaf ya. Ya, ngaku sudah mualaf kau. Ternyata kau bohong ya. Kau bohong ya. Mereka menolak atau menafsirkan ulang setiap bagian dari praktik doktrin Islam yang bertentangan dengan Alkitab. Sudah syahadat, sudah nikah, sudah dihitan, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, dan bahkan tetap gabung dengan kelompok-kelompok Kristen. Malah ada yang sudah mualaf lalu tapi tiba-tiba menjelek-jelekan saudara muslimnya. Ketahuan malam ini kamu C. Berapa ini Ustazah? 5. C5 ya Ustaz ya. Munafikun. Mereka mungkin menyebut diri mereka muslim yang mengikuti Isa Al-Masih atau hanya muslim. Mereka mungkin dipandang oleh komunitas mereka sebagai muslim. Tuh, ada nggak yang begitu jadi Islam cerewet, minta bantuan uang, terus cengeng. Nggak punya uang dikit, aku bantu, aku nggak dibantu sama orang Islam, padahal aku udah mualaf. Tuh, ini C5 nih. Tetap bergaul dengan orang-orang Kristen, para penghujat Islam. Ya, malah mereka juga ikut menghujat Islam. Sholat kagak, belajar ngaji kagak, boro-boro nyantren, nggak mau. Memang mereka tidak makan babi, dihitan, tapi nggak pernah sholat, nggak puasa, nggak menjalankan syariah Islam, ngumpulnya tetap dengan para pendeta, ngeluh setiap hari sama lembaga mualaf, dimanapun mereka berada, mengeluh. Aku sudah mualaf, tapi aku tidak dibantu uang. Itu aja pikirannya, uang, uang, uang. Nah itu tuh C5 tuh. Menghancurkan Islam. C5 tuh. Terakhir ya, Ustaz. C6. C6. Mereka merahasiakan keyakinan mereka karena ancaman penganiayaan, penderitaan, atau pembalasan hukum yang ekstrim. Mereka mungkin beribadah secara rahasia dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka biasanya tidak membagikan keyakinan mereka secara terbuka dan memiliki identitas muslim 100%. Ustazah sekali lagi Ustazah, syukran. Pemirsa dengar baik-baik dan screenshot. C6. Mereka merahasiakan keyakinan mereka karena ancaman penganiayaan, penderitaan, atau pembalasan hukum yang ekstrim. Mereka mungkin beribadah secara rahasia dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka biasanya tidak membagikan keyakinan mereka secara terbuka dan memiliki identitas muslim 100%. Syukran Ustazah Niru, syukran Ustaz Dani. Mantap. Ustazah Niru dan Ustaz Dani, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mau syahadat, tapi tidak mau dikasih tahu, disebarkan ke orang. Ini perlu dicurigai. Kenapa? Takut aku nanti kena penganiayaan.
nanti aku menderita, aku dibuang, nanti aku digebugin. Mau syahadat, tapi tidak mau dipublikasikan. Sekali lagi, mau syahadat, tidak mau dipublikasikan. Sekali lagi, mau syahadat, tidak mau dipublikasikan. Tidak mau mengabarkan kebenaran Islam rahmatan lil alamin. Tidak mau membuka apa? Misalnya contoh kesalahan-kesalahan ayat atau mistranslated atau penerjemahan yang salah atau apa tentang hal-hal yang tidak sejalan di dalam kekristenan. Diam aja. Jangan kasih tahu orang-orang. Yang penting aku udah Islam. Perlu dicurigai. Kenapa? Mereka C6. Mau buru-buru punya buku nikah. Mau buru-buru punya KTP Islam. Tapi tidak mau dipublikasikan. Alasannya takut dianiaya, takut menderita, takut digebukin atau pembalasan hukum yang ekstrim. Kalau ditanya udah sholat belum? Udah. Ya, padahal belum. Ya, udah Jumatan belum? Udah. Puasa enggak? Puasa. Nah, tapi tidak mau orang tahu dia Islam. Ah, ini perlu dicurigai. Kepada lembaga-lembaga mualaf, jangan asal mualafkan orang. Kita perlu curiga ketika pertama kali mereka tidak mau dipublikasikan. Itu perlu dicurigai. Kenapa? C6. Demikian Ustaz Zanir. Syukran. Pemirsa yang mulia. Ini rahasia besar yang diungkap malam ini, Ustaz. Iya dong, Ayah Sofia. Alhamdulillah. Usaha mempertahankan orang Indonesia dari penjajah Belanda tadi sudah dibuktikan bahwa itu memang benar. Itu memang misi mereka, benar Ustaz ya. Dan juga strategi-strategi mereka dalam proses kristenisasi ini atau misionaris ini sudah tercantumkan dalam misi C1 sampai C6 spektrum. Apakah ini diketahui oleh halayak umum atau ini misi rahasia, Ustaz? Misi rahasia. Itu yang buka adalah orang yang pernah ada di dalam misi itu, John Travis, lalu dia keluar. Karena dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena dia merasa ini bohong, ini nggak benar. Kalau memang program ini adalah kebenaran Kristen, ya terbuka aja. Kenapa harus pakai kayak tadi ya, C2 ya, pakai jilbab tapi Kristen, ya kan? Kayak gitu, C2 sampai C4. Lalu yang paling ekstrim adalah C6. C2 itu mulai memasukkan budaya-budaya lokal, pakai kopiah, pakai baju koko, laki-lakinya bawa sajadah, tapi perginya gereja. Perempuan pakai jilbab, pakai baju gamis perempuan, baju longgar, bawa sajadah, tapi jadi imam di gereja. Pimpin sholat di gereja. Itu, dia nggak mau, John Travis nggak mau. Akhirnya dia keluar lalu dia bukain. Sebetulnya ini rahasia. Saya rasa belum, saya sudah pernah dengar ini? Belum. Oke, ya. Berarti kita the first. Barakallah. Barakallah. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ini sangat istimewa ini dan insya Allah bisa disebarluaskan oleh sahabat Insya Allah, kita, insya Allah. sahabat Ayah Sofia. Harus disebarkan, harus. Ya. Ya. Terima kasih Ustadz untuk malam ini Ustadz. Syukran. Syukran Ustaz Janiru, syukran Ustaz Dani, Ustaz Ipung, syukran. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jangan biarkan video ini berhenti di tangan Anda. Jangan. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Ajak orang untuk menonton Ayah Sofia untuk video ini. Karena ini sedang terjadi sekarang. Di Republik Indonesia. Muslimin wal muslimah lagi dipecah belah. Dan mereka tidak sadar. Ada kekuatan. Kekuatannya apa? Ini kita sudah tahu. Wallahu alam bisawab min adina indallahil Islam la tazan inallaha ma'ana. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kita semua. Dan kami harapkan bersama kita bisa menyebarluaskan ilmu yang sangat bermanfaat ini menjadi benteng pertahanan kita dalam proses kristenisasi. Insya Allah kita dijaga oleh Allah dan bersama sahabat-sahabat muslim lainnya. Terima kasih banyak sahabat Ayasofya yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir, dan tetap pantau terus YouTube channel Mualaf Center Ayasofya karena kami akan datang dan hadir dengan tema-tema menarik, bombastis lainnya seperti tema kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syukuran karena langsung baby